Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, kaum muslimin sedang Jum'ah rahimakumullah. Di antara hal yang wajib dijauhi oleh seorang muslim dari akhlak-akhlak yang tidak baik, terlebih dia seorang penuntut ilmu syar'i, adalah perilaku bullying. Ini merupakan istilah yang berbahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perundungan. Dalam arti lain, bullying adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Dan ini bisa dilakukan dengan lisan ataupun tindakan. Bisa dengan kata-kata ataupun perbuatan, atau bahkan dengan isyarat. Maka seorang santri thalibul ilmi, dia belajar agama Islam di sebuah pesantren, dididik dengan akhlak hasanah, maka sangat tidak layak bagi santri untuk melakukan perilaku bullying. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan akan keharaman perilaku bullying ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi mereka yang direndahkan, mereka yang ditertawakan lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan yang lainnya. Boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Dan janganlah kalian suka mencela diri kalian sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Maka seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah keimanan, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Kaum muslimin rahimakumullah, maka dari ayat ini jelas di sana ada as-sukhriyah, yaitu merendahkan. As-sukhriyah ini bisa terjadi dengan perbuatan atau dengan isyarat, atau bisa juga dengan perkataan. Umumnya yang terjadi biasanya didahului dengan tindakan fisik, kemudian diiringi perkataan. Imam At-Tabari rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah telah mengeneralisir larangan sukhriyah kepada seluruh kaum mukminin. Tidak boleh sebagian mereka merendahkan sebagian yang lain dengan seluruh makna sukhriyah, dengan seluruh makna merendahkan. Tidak boleh bagi seorang yang beriman merendahkan mukmin yang lain, baik karena kemiskinannya
atau dosa yang ia lakukan atau yang lainnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, Allah melarang sukhriya kepada manusia, yaitu merendahkan dan mengolok-olok sebagian yang lainnya. Dan ini sebagaimana telah sahih dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Al-kibar batarul haq wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka merendahkan manusia adalah perilaku bullying, yaitu merendahkan manusia dan menganggap kecil mereka. Dan itu adalah haram hukumnya, karena bisa jadi yang direndahkan lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai daripada yang mencela dan merendahkan. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam As-Safarini rahimahullah berkata, haram merendahkan orang lain dan mencelanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Al-Humazah ayat 1. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, Al-Humazah adalah yang mencela dengan lisannya, sedangkan Al-Lumazah adalah yang mengumpat dengan kedua matanya. Maksudnya, dia memberikan isyarat dengan kedua matanya untuk merendahkan saudaranya. Maka ini terlarang, haram hukumnya dalam Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita mengetahui dalil-dalil dari ayat Al-Quran akan keharaman bullying, maka di sana juga ada dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Cukuplah engkau menyebutkan Sofiyah, dia itu begini dan begini. Maksudnya dia itu pendek. Maka Rasulullah SAW bersabda, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu kalimat, andaikan dicelupkan dengan air laut niscaya akan merubahnya. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini termasuk yang paling keras melarang perilaku ghibah. Aku tidak mengetahui ada hadis yang lebih keras celaannya seperti ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, perilaku bullying adalah perilaku yang diharamkan di dalam syariat Islam. Mari kita meminta pertolongan kepada Allah sekuat mungkin agar Allah senantiasa menjaga diri kita semuanya dari perilaku yang tercela ini. Sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu pernah berkata, inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Aku pernah mencela seseorang, aku mencelanya karena faktor ibunya. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, ya Aba Dar, a'ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dar, apakah kamu mencelanya gara-gara ibunya? Sungguh pada dirimu ada perangai jahiliyah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka seorang muslim terlebih santri hendaknya berhati-hati. Berhati-hati dari berkata yang menyakiti temannya, walaupun mungkin temannya mempunyai kekurangan, walaupun mungkin temannya memiliki kesalahan, walaupun mungkin temannya tidak sesempurna dirinya. Maka tidak boleh seorang muslim, apalagi santri yang menuntut ilmu syar'i, dengan mudahnya kemudian melakukan perilaku bully yang diharamkan di dalam Islam ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, kaum muslimin rahimakumullah. Maka perilaku bullying adalah kedoliman, dan sungguh kedoliman ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya, bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai para hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku, dan aku telah menjadikan itu haram atas diri kalian atau di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Maka bullying adalah perilaku kedoliman, baik dengan lisan ataupun dengan tindakan, perbuatan, atau bahkan mungkin dengan isyarat saja. Dan ini berdosa, haram hukumnya. Dan hendaknya kita takut, jangan sampai ada seorang yang terbiasa berbuat demikian, kita khawatir kemudian dia di akhir hayatnya terjerumus kepada su'ul khatimah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala, Sona'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Sona'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Berbuat baik kepada orang lain dapat mencegah diri kita terjerumus kepada su'ul khatimah. Makna kebalikan hadis ini adalah berbuat dolim kepada orang lain dapat menjerumuskan seseorang kepada su'ul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansurhum ala aduwwihim. Allahumma 'alaika bil yahud al-ghasibin al-mu'tadin alladhina yasudduna 'an sabilik. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabakal jidda bil kuffari mulhik. Allahumma ahlik al-kafarata wal yahud alladzina yasudduna 'an sabilik. Allahumma innahum qad qatalu anbiya'ak wa rusulak wa qatalu al-muslimina katsiran. Allahumma ahlikhum wa dammirhum. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqna wa iyyahum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan safwa'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.